Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Puasanya bagaimana, masih lancar? Ya, Ibu berharap semoga puasanya selalu diberikan kelancaran sampai akhir Ramadan nanti ya. Nah, sekarang kita kembali belajar daring ya, semangat belajarnya. Sekarang pembelajaran tematik ya. Kita lanjut ya, masih tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Dan yang kelima, dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Subtema 3 ya, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1, muatan IPA. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Ya, sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Ya, benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Nah, gaya dan gerak ini berbeda ya, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar karapan sapi ya, yang berasal dari daerah Madura, Provinsi Jawa Timur. Nah, menurutmu jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Nah, jenis gaya yang digunakan adalah gaya otot ya. Nah, apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Pengaruhnya adalah yaitu membuat gerobak dapat berjalan atau bergerak ya. Jadi gaya ini memiliki hubungan terhadap gerak ya. Gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Nah, gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak ya. Nah, contohnya ialah Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan Jonas mengayuh sepeda. Selanjutnya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti ya. Contohnya Jonas mengerem sepeda yang melaju, Made menangkap bola, dan Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Nah, selanjutnya gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, contohnya yaitu Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Nah ya, selanjutnya gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Contohnya Maria membuat mainan dari plastisin, ibu memotong kue dengan pisau, dan ayah membuat guci dari tanah liat. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Masih ingat apa itu teks fiksi atau cerita fiksi? Ya, cerita fiksi atau teks fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan ya, atau cerita imajinasi yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Nah, berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya, nah tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Sementara tokoh tambahan ialah tokoh mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita.
Nah, lalu di sini ada sebuah cerita ya, judulnya Angsa dan Telur Emas. Ayo kita baca sama-sama ya, bisa kalian lihat di buku paket tema 8-nya halaman 127. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Nah, kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Nah, setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, itu tadi cerita angsa dan telur emasnya. Ya, nah dalam cerita tersebut petaninya lama-kelamaan menjadi serakah ya karena sudah mendapatkan uang dari hasil menjual telur emasnya. Ia ingin menjadi lebih kaya raya lagi, tapi angsanya malah dipotong hingga mati. Ya, akhirnya hanya menyesal karena sudah tidak ada angsa yang menghasilkan emas lagi. Nah, dari cerita tersebut juga ya kita dapat mengambil hikmah atau pembelajarannya atau amanatnya ya, yaitu kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Ya, sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah ya, jadi kita tidak boleh serakah ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas ya, untuk tugas hari ini silahkan kalian amati suatu peristiwa di lingkungan sekitar kalian ya yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, lalu tuliskan hasil pengamatan pada format laporan hasil pengamatan yang terdapat pada halaman 126. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.